Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua pada hari ini? Semoga di awal tahun pelajaran 2021-2022 kali ini anak-anak tetap semangat dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini Pak Putra akan menjelaskan mengenai materi akidah akhlak. Mungkin di kelas sebelumnya anak-anak menggunakan kitab Aqidatul Awam pada pembelajaran akidah akhlak. Pada kelas Al-Quran 5 ini kita akan menggunakan kitab Wasaya Al-Abah Lil Abna. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi nanti ketika pembelajaran tatap muka, anak-anak bisa membeli di Koperasi TPQ Al-Baitul Amin. Namun untuk sementara ini anak-anak dapat melihat video dari Pak Putra. Jadi Pak Putra akan menjelaskan dari kitab Wasaya Al-Abalil Abna ini melalui video YouTube ini. Jadi jangan lupa disaksikan. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mari kita mulai videonya. Pada awal pelajaran pertama kitab Wasaya Al-Abalil Abna, kita akan membahas tentang nasihat seorang pendidik. Pendidik itu siapa? Pendidik itu adalah guru, atau kalau di TPQ, ustadz atau ustadzah. Jadi seperti itu. Mari kita awali. Wahai anakku, semoga Allah menunjukkan kepadamu amalan yang soleh. Sesungguhnya kamu bagiku bagaikan anak kandung dengan ayahnya sendiri. Aku bahagia kalau kamu sehat, memiliki pengertian yang kuat, hati yang bersih, berakhlak mulia, menjauhi perbuatan tercela, lembut tutur bahasa dan perbuatanmu, dicintai kawan-kawanmu, menyantuni kaum fakir, mengasihi orang-orang lemah, suka memaafkan kehilafan dan kesalahan orang lain, tidak meremehkan kewajiban sholat fardu, dan tidak meremehkan ibadah kepada Tuhanmu. Jadi seperti ibarat anak kandung dengan ayahnya sendiri. Jadi kalau di rumah, orang tuanya anak-anak adalah ayah dan bunda. Ketika di sekolah atau di TPQ, namanya guru atau ustadz ustadzah. Jadi seperti itu. Jadi tetap dihormati dan juga selalu didengarkan dan juga dikerjakan nasihat-nasihatnya. Untuk nasihat ini apa itu Pak Ustadz? Nasihat adalah suatu anjuran atau petunjuk untuk berbuat kebaikan. Jadi nanti penjelasan tentang nasihat-nasihat guru jangan lupa didengarkan dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan, wahai anakku, jikalau kamu menerima nasihat, maka akulah yang paling berhak kamu terima nasihatnya. Aku adalah gurumu, pendidik dan pembina rohanimu. Kamu tidak akan menjumpai orang yang lebih memperhatikan kebaikanmu selain aku. Wahai anakku, sesungguhnya aku adalah penasihat terpercaya bagimu. Terimalah nasihat-nasihat yang kuberikan padamu. Berbuat baik terhadapku, teman-temanmu maupun dirimu sendiri. Jadi di sini anak-anak dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada guru, teman-teman anak-anak, dan juga pada diri sendiri. Kenapa? Karena sesuatu kebaikan itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Jadi menghormati guru misalnya. Ketika bertemu dengan guru di jalan, jangan lupa disapa dengan bacaan salam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lalu berbuat baik kepada teman.
Misal, ketika teman anak-anak tidak mempunyai ballpoint saat pelajaran menulis, anak-anak meminjamkan ballpoint anak-anak. Jadi seperti itu, berbuat baik kepada teman. Dilanjutkan, wahai anakku, bila kamu tidak melaksanakan nasihatku di saat sendirian, kecil kemungkinan bagimu mempraktekkannya dikala kamu berada di antara teman-temanmu. Coba dimulai hari ini dibiasakan seperti itu ya. Jadi ketika ada nasihat jangan lupa belajar ya buat besok. Jadi harus belajar ya. Dipelajari buat besok agar anak-anak lebih mudah memahami pelajarannya. Wahai anakku, akhlak yang baik adalah perhiasan setiap orang bagi dirinya, teman-teman, keluarga, dan masyarakatnya. Jadilah kamu anak yang berakhlak baik, niscaya kamu akan dihormati dan dicintai setiap orang. Ketika misalkan anak-anak kelas 2, temannya lagi ada yang kelas 4. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Yang tua menghargai yang muda menghormati yang lebih tua. Jadi seperti itu. Niscaya kamu akan dihormati dan dicintai setiap orang. Setiap perlakuan baik anak-anak kepada seseorang, insya Allah nanti akan kembali kepada anak-anak sendiri. Ya, sudah berpahala, nanti akan kembali lagi kebaikan itu kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Mulai saat ini dibiasakan ya untuk berakhlak baik. Entah itu kepada guru, kepada orang tua, dan juga kepada teman-teman anak-anak. Ya. Jadi anak-anak harus memperbaiki adab. Adab itu apa? Akhlak anak-anak, perlakuan anak-anak, perilaku anak-anak. Jadi mungkin yang sebelumnya suka marah-marah, lalu meninggalkan sholat 5 waktu, dan juga yang ketiga adalah suka berkata kotor, maka itu dihilangkan dari diri anak-anak. Ya, ada sebuah kata kiasan yang berbunyi, adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Jadi anak-anak setelah belajar akidah akhlak ini dipraktekkan di rumah ya. Tidak suka marah-marah. Yang kedua tidak berkata kotor. Selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan juga perbuatan yang terpuji lainnya anak-anak lakukan ya. Untuk perbuatan tercela jangan dilakukan ya. Oke? Wahai anakku, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mensucikan agama ini, Islam, karena dirinya. Tidak akan suci agamamu kecuali dengan sifat dermawan dan baik budi pekerti. Hiasilah agamamu dengan keduanya. Kesimpulannya daripada penjelasan mengenai nasihat seorang pendidik, yang pertama adalah berbuat baik kepada guru, teman, dan juga diri sendiri. Jadi intinya ada simbiosis mutualisme. Apa itu? Saling menguntungkan daripada kita sebagai orang yang berlaku baik dan juga orang lain yang kita perlakukan dengan baik. Jadi itu. Lalu yang kedua adalah berbuat amal soleh dan beradab atau berakhlakul karimah. Jadi di samping kita mengerjakan ibadah, khususnya ibadah wajib, yakni bisa berupa sholat wajib, puasa, dan juga yang lainnya, kita juga harus mempunyai adab atau akhlak. Seperti bilang permisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua atau kepada ustadz-ustadzah. Lalu yang kedua adalah selalu berkata baik dan jujur. Tidak berkata kotor ataupun suka marah-marah. Karena marah-marah itu adalah sifatnya syaitan. Jadi harus kita hindari marah-marah. Lalu yang ketiga adalah sifat dermawan dan berbudi pekerti. Jadi misalkan sifat dermawan, anak-anak bertemu dengan pengemis. Kebetulan anak-anak membawa uang, maka sisihkanlah uang anak-anak untuk memberikan kepada pengemis tersebut. Ya, jadi itu adalah contoh sifat dermawan. Jadi itu yang Pak Putra dapat sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang telah Pak Putra sampaikan, ilmunya manfaat, barokah, dan juga dapat dipraktikkan oleh anak-anak. Nasihat-nasihat dari Pak Putra untuk dilakukan pada
kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan istiqomah mengajinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.